Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Sadaqallahul azim. Ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan ayat ke-30 ya, ayat sebelumnya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa apakah orang-orang yang mengingkari ciptaan-ciptaan Allah, orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah itu tidak sadar, tidak tahu bahwa langit dan bumi itu dulunya nemplek, dulunya kantil lengket, menyatu kados lapis. Ngoten niku. Panjenengan nek pirsa lapis, kue lapis nempel, tapi bisa dibuka. Nah disitulah kemudian ya, jadi Rodkon fafataqnahuma. Kemudian kali Gusti Allah dijebol, dipisah, dipisah, dilobang sehingga kados model sakniki niki. Nah, disitulah yang kemudian stressingnya adalah waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Jadi dari ayat ini para ahli tafsir menyampaikan bahwa keterpisahan dari yang tadi terpadu, yang tadi kantil niku wau ternyata dengan air. Ya, maka jangan heran kalau di bumi ini mayoritas adalah lautan. Makanya panjenengan kalau naik pesawat, ya, kalau naik pesawat itu pasti yang ditunjukkan adalah cara-cara yang sekiranya nanti tenggelam. Padahal pesawat bisa jadi jatuh di gunung, tapi kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinan besar adalah jatuh di laut, sehingga ketika jatuh di laut itu bagaimana cara masang pelampungnya dan sebagainya, ditiup dan seterusnya, seperti itu. Nah disinilah waja'alna kullasyai'in hayy. Itu ayat ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, itu salah seorang sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai beliau bilang begini, ya Nabi Allah, ya, idza ra'aituka nalikane ningali ingsun ing panjenengan ya Rasulullah. Ya, qarrat aini. Ya, napa? Cemplok napa ya ngaran nggih. Terus tertarik ya, pandangan saya itu bisa tercerahkan. Nek ningali wong-wong ngeten-ngeten iki burek kabeh, tapi nek ningali panjenengan cerah Kanjeng Nabi, tersinari Kanjeng Nabi. Wa tabat nafsi, dan bisa menjadi tenang hati saya. Mboyek napa Gusti? Kula niku nek Kanjeng Rasul, kula niku nek mirsani panjenengan, rasane ati niku ayem, adem ngoten. Nggih. Lah niku setelah ngendikan ngoten, Abu Hurairah matur ngeten, fa akhbirni an kulli syai'. Ya Rasulullah, tolonglah mbok aku iki dikabari ngoten. Dikasih sesuatu berita tentang sesuatu yang sangat bermanfaat. Ternyata kali Kanjeng Nabi dawuh kullu syai'in khuliqa minal ma. Abu Hurairah, ketahuilah bahwa segala sesuatu niki hakikatnya tercipta dari air. Nggih, secara logika, secara ilmiah kula panjenengan pasti mirsani. Bahkan kula jenengan ya kan diciptakan dari apa? Air. Mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Belum lagi nanti kalau lahir procot butuh air susu ibu, ya kan? Kemudian hidup kula jenengan juga dengan air. Orang nanam tanaman apapun tanpa air tidak bisa. Ya, makanya panjenengan ngaji mesti dicari isi air walaupun nggak ada jajannya. Ya kan? Karena dengan air itulah kullasyai'in, ya kan? Waja'alna kullasyai'in hayy, dari segala sesuatu itulah hidupnya dengan air. Bahkan di dalam hadis yang lain jamaah sekalian itu lebih lengkap lagi begini. Ya Rasulullah, ini
idza ra'aituka thabat nafsi wa qurrat aini. Kanjeng Nabi kula niku seneng ati kula nek mirsani panjenengan. Ya, panjenengan nggih ngoten. Walaupun tidak melihat secara fisik lahiriah Kanjeng Nabi, dengan sholawat yang kula jenengan dibaca setiap hari, itu hendaknya semakin merasa dekat dengan Kanjeng Nabi. Napa malih nek panjenengan sering membaca maksurat, minimal kula jenengan mau sholawat Jibril, lajeng sholawat Ibrahimiyah, ba'da subuh ping 12, ba'dal maghrib ping 12, nggih, itu insyaallah suatu saat akan mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan kula jenengan bermimpi dengan Rasulullah itu tidak mungkin itu mimpi kembangi turu. Pasti mimpi yang sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena setan tidak akan pernah menjamah apa-apa yang terkait dengan Rasulullah meskipun dalam mimpi. Nggih. Makanya panjenengan nek tindak umroh, tindak haji, ketika mampir teng Masjid Nabawi, lewat teng makam Rasulullah, kan hanya lewat saja. Kalau jenengan jelas tidak boleh yasin tahlil di sana, langsung disamplai sama laskar. Walaupun lewat kita sambil sholawat, kita sambil hadiah Fatihah niku, rasanya beda dengan ziarah di makam-makam yang lain. Ya. Nah, kebetulan hotel saya juga kemarin dekat dengan Ma'la. Sayangnya kita tidak bisa tahlil di makamnya Mbah Mun, hanya cukup duduk di situ sebentar karena memang dilarang oleh laskar itu, tidak boleh lama-lama. Itu pun sekarang ternyata tengernya sudah dipecah, Ustaz. Jadi yang tadinya itu agak besar, tulisannya hijau gede gitu, ternyata dipecah dan dicat putih, sehingga ada salah seorang teman itu yang nulis lagi dengan spidol dengan warna hitam. Jadi kecil gitu, mau 2 tapi kecil. Tadinya besar tapi agak tinggi, minimal setinggi tenger yang ada di makam di kuburan di Indonesia. Tapi karena di sana terkenal Wahabi, ya, aja meneh kok makame Mbah Mun, wong makame Khadijah aja kados ngoten. Ya kan? Seorang yang sangat berperan dalam membantu dakwah Rasulullah. Itu, ya, semua diratakan dengan tanah. Padahal waktu itu ada cungkup-cungkupnya masing-masing itu, ya. Pada masa-masa Indonesia dijajah Belanda itu 2016 ya, 1916 dan seterusnya itu sampai 1924-25 itu. Itu masing-masing Ibnu Abbas ada sendiri. Ada cungkup-cungkupnya begitu. Ya, ada kayak gambar kubah-kubahnya kecil gitu. Diratakan, dirantas sama kerajaan Arab Saudi sehingga bangkitlah Nahdlatul Ulama mengadakan protes di pemerintahan Arab Saudi. Waktu itu makamnya bahkan makamnya Rasulullah pun mau dihabiskan. Itu seperti itu. Panjenengan mirsani di mujahid-mujahid syuhada perang Uhud itu. Ya kan? Masya Allah segitu ratanya dengan tanah. Jadi sehingga di makamnya Mbah Mun pun kita sekedar hadiah Fatihah, baca ini sekedarnya mendoakan beliau. Ya, ada selfie sedikit pun kalau ketahuan dimarahin. Ya, sangat ketat sekali kemarin. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan bisa ziarah ke Mekah Madinah nggih. Saged ziarah teng Ma'la, saged ziarah teng Kuba, saged ziarah teng Masjid Nabawi, ke Raudhah dan makam Rasulullah nggih. Itu. Nah, jadi Abu Hurairah ini menyampaikan termasuk menanyakan yang seperti tadi, ya Rasulullah, kalau tadi redaksinya adalah fa'akhbirni. Nah, sekarang beliau menyampaikan fa'ambi'ni. Bedanya kalau akhbaro dalam ilmu balaghah itu disampaikan al-khabaru imma shadiqun wa imma kadzibun. Yang namanya kabar berita itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Tapi kalau sudah an-naba, makanya panjenengan kalau baca surat an-naba, amma yatasaalun anin nabail azim, tidak lagi memakai anil khabaril azim. Nah, disinilah maka Abu Hurairah menyampaikan bukan lagi fa'akhbirni tapi fa'ambi'ni. Ya Rasulullah, beritakan kepada kami sebuah berita yang pasti, berita yang tidak ada hoak, berita yang benar-benar sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Fa'ambi'ni. An kulli syai'in ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kullu syai'in khuliqa mimma'in. Yang tadi minal ma'i, sekarang mimma'in. Lebih umum lagi. Kalau ada alnya itu ma'rifat, mungkin spesifikasinya apa. Tapi kalau mimma'in itu isim nakirah. Ya, lebih umum lagi.
Dari air apa saja. Maka jangan heran kalau ada orang yang kemudian perilakunya kurang baik. Kenapa? Bisa jadi air yang dikonsumsi itu adalah air yang kurang baik. Rizki yang dikonsumsi belum tentu konsumsi yang baik. Makanya panjenengan punya putra-putri yang ikut ngaji seperti ini. Ini tidak terlepas dari rizki halal panjenengan. Ya. Karena mendidik anak itu juga ada hubungannya dengan rizki yang kita konsumsi. Maka di sini fa'ambi'ni an kulli syai'in. Tapi hebatnya lagi beliau menyampaikan, qala qultu ambi'ni an amrin idza amiltu bihi dakhaltu jannah. Ya Rasulullah, saya tidak cukup itu ya Rasul. Beritakan lagi, ya. Ceritakan lagi ya Rasul, suatu amalan yang dengan amalan itu bisa menjadi jaminan bagi saya masuk surga. Ya. Dan ini sering panjenengan dengarkan, tinggal kita amalkan. Sesuatu yang menjadi jaminan ya bagi Abu Hurairah untuk termasuk ahli surga. Dijawab sama Rasulullah, afsyus salam. Napa? Tebarkan salam. Yang pertama nggih. Yang kedua, wa at'imit ta'am. Napa? Berikan makan. Peduli kepada orang lain. Ngaten. Kemudian yang ketiga, wasilil arham. Nyambung seduluran, silaturahmi. Ngaten. Ngaji nek dipikir-pikir, apalagi dengan streaming seperti ini Bapak Ibu, itu di mana saja bisa. Barokahnya ini, selama ini saya online dengan jamaah Arab Saudi, baru kemarin itu saya ketemu orang-orangnya. Ketemu langsung di sana. Ya, di pelataran Masjidil Haram di bawah Tower Zamzam itu. Ya, mereka jeret gitu. Izin dengan para majikannya bagi TKI TKW untuk mengadakan perjalanan ke Mekah untuk ketemu dengan saya karena selama 2 tahun hanya lewat online. Loh, lek dipikir-pikir, ngaji niku bisa kapan saja di mana saja. Tapi kenapa harus ngaji seperti ini? Disinilah unsur silaturahminya. Ya, wasilil arham. Maka waqum bil laili wan nasu niyam. Ini hadisnya. Ya, waqum dan salatlah malam, ya. Waqum bil laili, salat malam, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Maka di sini summadkhulil jannah bisalam. Silahkan kemudian nanti di akhirat Anda akan masuk surga dengan selamat. Masuk dari pintu Darussalam. Pintu Darussalam adalah pintu di Masjid Nabawi yang mengarah kepada maqam Rasulullah, yang mengarah kepada raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan antara mimbarku, kata Rasulullah, adalah satu taman di antara taman-taman surga. Panjenengan berdoa di situ langsung tembus ke langit, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan antri haji kesuwen, monggo umroh, mangke disempatke arba'in teng Masjid Nabawi, disempatke teng kene raudhah, ndonga dhateng Gusti Allah. Ndak usah angel-angel, cukup daftar kalih kula saged. Insyaallah gratis daftarnya, cuman mangke bayar sesuai dengan tiketnya. Wis ngoten mawon. Paling ya 25, 26 juta, yang program 15 hari 31 juta. Sedikit kok, tidak sampai 100 juta. Cuman masalahnya kan 30 juta ini duit kondi kan yang ngono to. Ya wis nabung sithik-sithik insyaallah. Niku mangke digampangke kali Gusti Allah. Ngaten jamaah sekalian. Nggih, pun. Langsung 31, waja'alna fil ardi rawasiya. Waja'alna lan ingsun Allah ndadosaken fil ardi ing dalem bumi napa rawasiya ai aljibal. Napa? Gunung-gunung. Allah menjadikan gunung-gunung di muka bumi ini sebagai napa? Antami dabihim, supados menjadi penguat. Dengan adanya gunung-gunung itu menjadi patok, menjadi paku bumi, gampangane ngoten. Menjadi paku bumi. Makanya tengene Arab Saudi niku rata-rata pegunungan, ya. Kados ngoten. Saya itu kalau perjalanan ngantarkan orang umroh yang termasuk haji kemarin itu, kalau sudah perjalanan antara Mekah Madinah itu, tidak ada kecuali rasa bagaimana membayangkan Rasulullah pada saat itu. Naik onta, jalan kaki, ya dengan perbukitan seperti itu. Lewat naik bis lewat jalan tol saja bisa 6 sampai 7 jam.
Itu perjalanan 130-140 meter per jam. Ya, 40 km per jam. Karena di sana tolnya bebas hambatan, Pak. Gak ada truk-truk ngotot-ngotot gitu. Itu. Masya Allah. Nah, ini gunanya untuk menjadi penguat. Adanya Allah ciptakan gunung-gunung di muka bumi ini menjadi penguat di dalam bumi. Wa ja'alna fiha, tenggene bumi juga ingsun Allah dadosaken fijajan subula. Gitu. Sesuatu sing napa niku sing seluas-luasnya, subulan berupa dalan-dalan sing luas, dalan-dalan sing lembeng, yang dengan jalan-jalan itu kula jenengan saged menempuh apa yang ingin dicita-citakan, menjadi sebuah transformasi, bukan hanya sekedar transformasi untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi juga transformasi nilai-nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan la'allahum yahtadun, kan gitu. Agar mereka manusia, khususnya orang kafir itu, dengan gunung yang menjadi penguat di muka bumi ini, dengan jalan yang luas dan lebar dan lempeng ini, menjadi jalan petunjuk bagi mereka. Panjenengan badhe tidak teng Nurullah, jalannya dilempengkan, gitu. Itu. Dene kok masalah, lho, lah jalanku kok kecil, ganggang kecil. Lah memang akeh omah. Ya. Lha panjenengan kalau mirsani di Arab Saudi itu, Pak, jarang omah-omah sing tercel ngeten iki. Mangkane teng mriku niku biasanipun nama perumahan bukan perumahan tapi apa? Wadin, ya kan? Ada Wadi Kuba, ada Wadi Nabawi, ada Wadi Nubuwah, ada Wadi Tabuk, Yaman. Seperti itu, Pak. Wadin itu apa? Lembah. Karena rata-rata pegunungan, di antara pegunungan itu ada dataran sedikit, oleh mereka ditempati, lalu turun-temurun, sehingga mereka menyebutnya wadin, ya, sebuah lembah. Leteng beriki perumahan-perumahan di sana, jadi sak kelompok ngaten. Makanya ketika transformasi mau kemana, perjalanan mereka mesti jauh-jauh, Pak. Ya, makanya turunnya surah Quraisy itu, li'ilafi Quraisyin ilafi, itu karena kebiasaan orang Quraisy, orang Arab, orang Mekah khususnya. Itu kalau sudah berdagang bukan hanya berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Sehingga ontanya dibawain bekal dan sebagainya, nanti berhenti di mana gitu. Ya. Seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi setiap berhenti, ketika berhenti dari Mekah mau ke Madinah itu berhenti di desa namanya desa Kuba. Ya kan? Desa Kuba pas hari Jumat, ternyata pertama kali turunnya perintah sholat Jumat pas di Kuba itu. Disitulah kemudian Rasulullah mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Ya, yang pertama kali dipakai untuk sholat Jumat. Itu nanti berhenti di mana juga begitu. Bahkan sampai suatu saat berhenti di suatu lembah di mana Rasulullah itu kemudian menikahi seorang istri bernama Ruqayyah itu. Jadi mereka menamakan perumahan-perumahan itu namanya dengan lembah, dengan wadin itu tadi. Ya. Kota Taif yang panjenengan sering mendengar betapa ganasnya masyarakat waktu itu menyakiti Kanjeng Nabi, itu sekarang jadi kota dari kampung yang subur, menjadi sumber pertanian mereka, perkebunan mereka, yang pada akhirnya menjadi sumber untuk kehidupan yang terkait dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Ya. Monggo panjenengan kalau tidak umroh nanti minta tolong dijak untuk tur di Taif. Jangan hanya di sekitar-sekitar Mekah Madinah saja. Ya, di situ akan melihat. Termasuk panjenengan dia silahkan minta supaya diajak ke kampung daerah Riyadh, daerah Jeddah. Di situ sudah diterapkan Islam ala Indonesia. Nanti visinya 2030 pemerintah Arab Saudi yang sekarang dipegang oleh mahkota kerajaan itu kan, itu nanti akan dijadikan mirip-mirip dengan Indonesia. Makanya sekarang ini penerbangan di King Abdul Aziz itu bisa menerima dari mana saja, termasuk dari Israel. Ya, kenapa? Karena dalam konteks bermuamalah, berbisnis, berbangsa bernegara. Jadi kemarin ketika saya di Riyadh itu di bandara, banyak Pak yang pakai you can see my Kela itu. Ya, cewek-cewek bule-bule itu banyak. Dulu ketika saya ngantarkan 2018 umroh itu belum ada. Ya, belum ada. Itu seperti itu. Itulah nasionalisme yang ditanamkan oleh mahkota kerajaan sekarang ini. Oke. Baik. Inilah terkait dengan apa yang ciptakan Allah untuk di muka bumi ini
demi kehidupan manusia, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk untuk menapaki kehidupan. Wa ja'alna as-samaa'a sakfan. Wa ja'alna lan ingsun Allah ndadosaken as-samaa'a ing langit napa sakfan sebagai payon, sebagai atap, nggih. Ngaten. Ya, melane lagune Roma niku meneng-meneng niku teko Al-Qur'an, Pak. Napa niku? Langit sebagai atap rumahku. Ya kan? Dan bumi sebagai lantainya. Itu wal ardo firasya. Bumi niku sebagai lemek-lemek nggih hamparan itu, Pak. Ya. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Itu ya, waja'alna fiha fijajan subula itu. Kira-kira, tapi aku juga ngerti wong aku ora tau ketemu Roma. Ya, itu. Nah, kenapa kok dihubungkan dengan lagunya buta, tentang buta? Karena hidup ini buta tanpa sinar hidayah Allah, Pak. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa cahaya ini menyinari kita? Ya karena kita dibuka cahaya mata kita. Coba kalau kita buta, bisa nggak mengatakan kalau, wah, Masjid Nurullah kira Sumringah Padang Jinglang? Karena mata kita dibuka. Makanya terkait dengan penglihatan itu, Pak, ada ainun, ada nadhurun, ada basorun, ada ra'yun. Wah, kan? Nah, ini kan dibahas terkait dengan bada ilmu balaghah niku, Masya Allah, Pak. Indahnya bahasa Al-Qur'an. Ngoten, Pak. Nggih, ini jemaah sekalian, ya. Fijajan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a sakfan mahfudha, di mana bukan sekedar sebagai atap tapi juga sebagai yang terjaga. Terjaga dari apa? Dari hal-hal yang menjadikan langit ini runtuh. Di ayat yang lain, wa ja'alna as-samaa'a bi ghairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit ini tanpa tiang. Setidak-tidaknya sesuai dengan penglihatan kita tanpa tiang. Bisa jadi Allah ciptakan tiang, tapi di luar kemampuan penglihatan kita. Makanya langit tidak runtuh. Ketika sudah langit runtuh, nempel lagi dengan bumi. Pernah nggak kita bayangkan kemudian seluruh makhluk yang ada di bumi ini meninggal tanpa nyawa sama sekali? Ini loh jamaah sekalian. Maka disitulah nanti supaya kula jenengan jangan sampai meragukan sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah. Jangan sampai seperti orang-orang kafir, wahum an ayatiha mu'ridun. Orang kafir sudah tertutup hatinya tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meragukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar kalau kemudian mereka berpaling dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah. Rumangsane donya niki pakai ana dhewe ngoten mawon. Padahal adanya sesuatu, pasti ada yang menciptakan sesuatu. Dan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang luar biasa ini tidak main-main kecuali Sang Maha segala-galanya. Itulah Islam menggiring kula jenengan, mengarahkan kula jenengan dengan siratal mustaqimnya ini untuk mendapat hidayah Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Seperti itu. Inilah jamaah sekalian, satu ayat lagi, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Wa huwa utai Gusti Allah itu khalaqa sing wis dadosaken sapa Allah al-laila ing malam wan nahari lan wan nahara lan siang wasyamsa wal qamar, dan juga yang menciptakan matahari dan rembulan. Kullun utawi saben-saben suwiji-wiji, baik itu siang malam, rembulan matahari maupun bintang-bintang, ya, semua yang ada di ekosistem alam ini fi falaki yasbahun. Ada yang baca yusabbihun. Kalau yasbahun itu mereka berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan orbit-orbitnya, sesuai dengan apa yang diberikan jalan oleh Allah kepada mereka. Tapi kalau yusabbihun, mereka berjalan itu sambil membaca tasbih. Waktu semua yang ada di langit dan bumi seisinya bertasbih kali Gusti Allah. Kadang-kadang kalau jenengan malah lali. Roh ganteng, roh ngayu ngoten niku mestine kan tasbih, Pak. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kadang-kadang lesan niki mboten karu-karuan.
Ono wong sugih ngoten niku nggih. Niku Masya Allah orang itu hebat. Mestinya ngoten. Tapi kadang-kadang cangkem niki. Oh, wong iki metu janggrike barang ngono, Pak. Paling ngutu yul iki lho. Gitu. Loh, saya itu terus terang, Pak. Sampai ada walaupun guyonan ya, tapi bagi saya kurang pantas itu. Lah yo, Yai Khazin ini jane pelete apa sih? Kok ceramahnya kok laris? Ini saya kurang pas dengan kata-kata itu walaupun guyonan. Satu, karena tidak ada dan haram hukumnya kita pakai pelet itu. Oh, jemene kok pelet wong melet ya gak tahu. Kecuali karo bojone melet-melet. Ya, haram hukumnya. Apalagi dikatakan laris. Emang saya dagang apa? Ya. Jadi ilmu ini sama-sama kita ngaji Bapak Ibu. Jadi tidak ada. Saya diundang ngaji, nggih pun diundang ngaji. Di mana yang undang saya selama ilmu saya bermanfaat untuk mereka. Sehingga harus ada ajudannya, harus ada sekian dan sekian. Sama sekali tidak ada dalam kehidupan kita. Haram hukumnya bagi kita. Ya, gitu. Itulah hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan yang kita kaji bersama ini, walau satu ayat, dua ayat, mudah-mudahan dibarengi dengan ridho Allah ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Monggo sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang disampaikan. Monggo Ustaz. Ya. Ya. Yang terbaik siji niat. Pokoknya tidak boleh ada kata-kata dalam benak kita. Wah, kayaknya aku nggak mungkin berangkat lah. Daftar saiki 30 tahun. Lah aku saiki wis umur 50, umur 80 misalnya gitu. Kalau toh ini sudah tua, jangan-jangan malah sudah nggak ada usia. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang sering saya ini kan konsepnya satu, niat, azam, bismillah, nabung kalau ada. Kalau nggak ada, pokoknya niat saya harus bisa menyempurnakan 5 rukun Islam. Ya, satu. Yang kedua, kalau memang ada rizki karena panjenengan sudah niat haji, bismillah. Karena saya haji belum sempat, ada program umroh ya Allah. Umroh adalah haji kecil, bismillah. Syukur-syukur panjenengan sakit umroh pas Ramadan. Ya, pahalanya seperti haji. Taman secara sempurna. Sabda Rasulullah. Kalau nggak ada lagi, umroh nggak bisa. Niat haji sudah, tapi untuk nabung nggak ada uangnya. Tak tabung no bojoku gak iso mangan apa-apa. Misalnya, udah biasakan sholat syurut atau sholat isyraq. Ya, sabda Rasulullah barang siapa man sholat subha bil jamaah, ya, summa qa'ada, kemudian dia wantadhara, kemudian menantikan setelah sholat subuh jangan pulang dulu. Panjenengan duduk, panjenengan menunggu sambil zikir, sambil itikaf, ya. Atau kalau jagongan ya seperlunya sama temannya sampai nunggu isyraq. Sampai muncul terbit matahari, kira-kira 1-2 menit kemudian panjenengan sholat usolli sunnatal isyraq rakaataini. Pahalanya sudah seperti haji dan umroh, taman, sempurna dan sempurna. Itu seperti itu. Delalah dengan begitu panjenengan sambil doa, disitulah kuasanya Allah yang berbicara. Siapa yang sangka hanya gara-gara beliau dolan ke rumah saya ngomong yes biasa sambil guyonan, gak nyangka Pak sampai di sana dia kepikiran dengan saya. Lah ya kok Yai Khazin kok kepengen ya jadi pembimbing jamaah plus saya untuk bisa berangkat. Ya itu tiba-tiba suruh ngirim. Ya ini anak saya ini yang Faiz ini. Ya, paket khusus JNE atau apa itu yang sehari nyampe itu. Saya itu ya. Ini saya Masya Allah saya loh iya tadi. Sampai sana pun demikian Pak. Banyak keajaiban-keajaiban yang di luar nalar manusia biasa seperti kita sekalian. Kalau sudah Allah yang berbicara. Makanya Mbah Jalil Tulungagung yang waktu itu mewejang saya dalam ilmu tasawuf itu, beliau menyampaikan dalam konteks dunia kehidupan kula jenengan ini ada yang namanya sunnatullah, ada yang namanya kudratullah. Kalau sunnatullah biasanya
Air kan turun dari atas ke bawah. Tapi suatu saat Allah bisa jadi mentakdirkan yang dari bawah ke atas. Gitu. Mungkin kalau secara sunnatullah, Ustadz Ridwan, menabung sekarang belum tentu kapan berangkatnya. Menurut sunnatullah, hukum alam cara bahasanya orang umum, ya kan? Panjenengan nggak mungkin bisa berangkat haji, tapi ternyata qudratullah berbicara lain. Entah melalui apa atau wasilah dengan siapa. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi makanya usahakan. Jadi kalau seperti panjenengan sampaikan, wong namanya mampunya juga umroh, insya Allah umroh yang panjenengan lakukan juga baik. Tapi misalnya, aku gak usah umroh, bismillah niat haji, daripada dipakai umroh, dituabung jebret sampai 200 juta, lalu kemudian daftar di sebuah travel yang bisa berangkat tahun itu juga ada. Jadi yang saya ajak kemarin itu rata-rata prosesnya ya berangkat daftar tahun itu, berangkat tahun itu juga. Furoda juga demikian, cuman karena tahun ini furoda ini tiba-tiba di akhir-akhir waktu pelaksanaan haji di stop sama pemerintahan Arab Saudi. Kalau tidak ya berangkat sebetulnya, ya berangkat. Ya. Tapi karena situasi kondisi yang membuat itu tiba-tiba ditutup lah, maka berhenti. Tapi itulah kembali kepada panggilan Allah. Ngoten mawon. Jadi wes aku ngene, tak program setiap tahun misalnya umroh seharga 30 juta. Kira-kira 4 tahun kan berapa itu berarti? 120 juta. Kurang sidik mawon pun sakit berangkat tahun itu. Jadi visa seperti saya ini, saya kemarin sudah minta izin sama ustadz yang membawa saya itu karena beliau ternyata kiainya, ya, kiainya katakanlah tim dari krunya itu saya matur. Lah ini kalau misalnya jamaah dari Surabaya ikut saya gimana? Saya akan kasih harga pokoknya. Nanti paling ya jenengan mau ngambil berapa silakan. Katakanlah 170 misalnya. Tapi kan nggak pakai ngantri, Pak. Walaupun visanya visa kunjungan, tapi yang penting substansinya bisa haji. Kalau mau seperti itu, tapi kalau tidak, ya monggo dengan plus sekarang nunggu sekitar 7 tahun misalnya ya, kan masih ada waktu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, monggo dengan berbagai macam cara, niat kita bismillah menyempurnakan rukun Islam 5. Ngoten nggih? Monggo, ada lagi? Atau sudah Isa? Nggih. Ya, jadi macam-macam pengalamannya. Kemarin itu ada yang sudah gadung daftar suami istri, ya, adalah suaminya sakit-sakitan. Tapi dengan harapan nanti berangkat haji bisa sembuh, ternyata meninggal di bis, Pak. Perjalanan dari Riyadh ke Mekah itu. Ya. Jadi banyak cerita-cerita yang luar biasa. Ya, disitulah jemaah sekalian. Jadi pengalaman haji saya yang saya tularkan datang panjenengan, karena memang visa yang saya ini beda dengan yang lain. Dan waktu itu saya tidak pernah terbayangkan kalau ternyata yang saya bimbing ini adalah jamaah visa-visa seperti itu. Saya pikir itu ya semacam ONH plus, saya diseselkan gitu aja. Ya. Sampai dalam hati ya sempat terpikir, ngerti yang aku gak gelem. Tapi ya apa nih memang diajak dan ternyata juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur. Ya Allah, akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Nurullah wa jamaah pemirsa di media sosial kami ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizki halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli ziyarati du'a fi raudhah ya Allah wa fi multazam wa fi hijr Ismail
wa fi babi Ka'bah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.